Renungan Harian Kamis 14 Januari 2021. Aku mau, jadilah engkau sembuh. Bacaan pertama diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 3 ayat 7-14 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 1 ayat 40-45. Saudara-saudariku terkasih, salah satu golongan yang dikucilkan dalam masyarakat Yahudi adalah orang yang sakit kusta. Mereka dianggap sebagai golongan orang berdosa. Bila orang mendekati orang kusta, ia akan terjangkit penyakit kusta dan dianggap juga sebagai orang berdosa. Saudara-saudariku terkasih, perjumpaan antara Yesus dengan orang kusta terjadi di salah satu daerah Galilea saat Yesus sedang berjalan keliling mewartakan sabda Allah. Orang kusta ini memberanikan diri berjumpa dengan Yesus. Ia yakin bahwa Yesus akan memberikan pertolongan kepadanya. Maka ia tersungkur di hadapan Yesus dan menyampaikan permohonannya. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Nada permohonan orang kusta ini bukan nada paksaan, tetapi kerelaan untuk memberikan bantuan. Inilah ungkapan ketulusan hati orang kusta itu. Ungkapan permohonan sang kusta ini menggerakkan hati Yesus untuk berbelas kasihan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Saudara-saudariku terkasih, di sini Yesus berani membuka rahasia kuasa Allah yang kuat dan berdaya menyembuhkan. Prinsip yang diterapkan Yesus adalah memberikan bantuan kepada orang yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan, orang yang sakit kusta. Prinsip Yesus adalah mereka harus dibantu dan dibebaskan. Mereka harus diangkat martabat mereka. Bukan menyingkirkan mereka, tetapi mengulurkan tangan dan memberikan bantuan. Sebab dengan tindakan ini, Yesus memulihkan kehormatan, harga diri orang kusta itu. Ia tidak lagi dihukum oleh aturan dan kelayak ramai. Ia kembali hidup, tinggal, berkomunikasi, dan bergaul dengan sesamanya. Ia bukan lagi mengenakan status kusta, tetapi status anak Allah karena Yesus Kristus. Bila kita menyimak tindakan Yesus untuk memberikan bantuan kesembuhan kepada orang kusta ini, nampak bahwa Yesus memiliki karisma seorang penyembuh karena gerakan belas kasihannya. Saudara-saudariku terkasih, kita sering berjumpa dengan banyak orang sakit dan pengemis di persimpangan lampu merah. Apakah ada gerakan belas kasihan untuk memberikan bantuan? Ada kelompok kategorial umat, komunitas biarawan-biarawati telah mengadakan aksi membagi sembako, membagi makanan kepada orang yang berkekurangan, para pengemis di pinggiran jalan, tukang becak, dan lain sebagainya. Inilah aksi kemanusiaan yang perlu digalakkan. Yesus minta kepada kita semua untuk memiliki hati yang berbelas kasih dan mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan. Dua tindakan yang sederhana, hati yang berbelas kasih dan mengulurkan tangan, akan mendatangkan
mujizat penyembuhan yang luar biasa. Bila Anda memberi, Anda membagi hidup. Tetapi bila Anda tidak memberi, Anda mematikan berkat Tuhan. Sebab prinsip yang harus kita miliki adalah, aku mau, jadilah engkau tahir. Inilah komitmen misioner kita.